Oke teman-teman, kita lanjut lagi membahas tentang metode penelitian. Kalau metode penelitian ini biasanya ada di bab 3 kalau skripsi. Kalau artikel dia gabung setelah literatur review ada metode penelitian, karena artikel tidak menggunakan bab. Tapi pada dasarnya unsurnya harus semuanya ada. Apa saja yang kita belajar di metode penelitian itu ada unsur objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji instrumen datanya menggunakan apa, kemudian teknik analisis datanya. Kebanyakan teman-teman saat ini menggunakan SPSS. SPSS itu adalah alat uji ya yang teman-teman belajar di praktek statistik ya. Yang penting unsur dari 1 sampai 7 itu sudah ada di metode penelitian. Seperti itu. Kemudian contohnya kalau di dalam objek penelitian, teman-teman lihat objek penelitian itu adalah tempat penelitian yang kita lakukan. Bu, kalau misalnya saya bukan di sebuah tempat, tetapi respondennya itu adalah mahasiswa se-Surakarta, berarti objek penelitiannya adalah di Surakarta, seperti itu, di Karisidenan atau khusus Solo, kan beda. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan objek penelitian itu apa. Oh, berarti objek itu adalah tempat penelitian yang teman-teman akan lakukan penelitian. Tapi kalau sudah ketahuan tempatnya, misalnya di UMKM Batik Lawean, UMKM Batik Kauman misalnya kayak gitu, atau di UMKM Gitar misalnya sudah ada tempatnya, monggo. Apalagi kalau misalnya akuntansi ya di perusahaan bursa efek misalnya, atau misalnya kalau di manajemen ya kebanyakan dia memilih yang ekonomi kreatif, itu tidak masalah ya. Sepenting dijelaskan di sini objek penelitianmu itu di mana. Nah, nanti ketika kita sampaikan jenis penelitianmu apa, kan waktu di awal udah saya sampaikan jenis penelitian kita apa. Oh, dia mengangkat topik yang sosial, berarti gitu. Berarti kalau misalnya tentang topik yang sosial, berarti penelitiannya adalah merupakan penelitian dasar. Kalau terapan itu kecenderungannya jatuhnya penelitian yang kedokteran, teknologi, seperti itu. Kemudian yang evaluatif itu adalah penelitian yang kita meneliti sebuah pelaksanaan kegiatan produk, terus program dari suatu lembaga. Tetapi kebanyakan adalah penelitian kita lakukan merupakan penelitian berdasarkan fungsinya, yaitu penelitian dasar. Kemudian berikutnya kita perhatikan penelitian berdasarkan pendekatannya. Makanya di bab 3 itu juga sudah dicantumkan ya. Waktu awal saya jelaskan jenis penelitian, teman-teman sudah membayangkan, oh bahwa saya penelitiannya jenisnya adalah kuantitatif. Bedanya apa kuantitatif sama kualitatif? Kalau kuantitatif teman-teman menggunakan instrumen penelitian atau kuesioner untuk membagikan kuesioner penelitian. Tapi kalau misalnya yang kualitatif itu biasanya berdasarkan wawancara dengan orang atau dengan informan atau dengan sumber yang kita percaya, seperti itu. Nah, kebanyakan misalnya kita tadi menggunakan alat analisis data atau menggunakan kuesioner, itu namanya penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita menggunakan metode wawancara seperti itu, kita bisa sebut itu adalah penelitian kualitatif. Nah, maka di metode penelitian ini teman-teman sudah mencantumkan penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Kemudian kita kembali lagi untuk jenis penelitiannya. Berdasarkan apa metodenya? Apakah teman-teman hanya mendeskripsikan peristiwa? Seperti itu. Apakah teman-teman melakukan studi kasus? Apakah melakukan survei? Ya, kalau survei biasanya kan teman-teman kemarin saya lihat model risetnya kan banyakan menggunakan variabel dari sekelompok objek. Nah, apakah dia menggunakan survei ya, objek penelitian menggunakan variabel-variabel. Nah, apakah teman-teman masuk ke dalam studi korelasi? Studi korelasi itu berarti membandingkan ya, mempelajari kalau korelasi itu hubungan. Jadi apakah mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih?
Kalau misalnya eksperimen kecenderungannya di lab ya. Kalau misalnya di sebuah lab biologi misalnya kita meneliti seperti itu, tapi kita nggak masuk ya kalau di humanoria. Kemudian apakah dia meneliti tentang pengembangan sebuah produk, research dan development. Nah, teman-teman harus memperhatikan masuk di manakah metode penelitian saya. Jenis penelitian saya apa? Kebanyakan bisa studi kasus atau bisa survei ya. Kalau misalnya survei biasanya banyak digunakan ya. Tadi teman-teman sudah bisa menjawab bahwa penelitian saya adalah penelitian kuantitatif. Berarti saya masuk ke misalnya penelitian saya survei. Seperti itu, saya melakukan survei kemudian tentang variabel-variabel yang sudah tertuang pada model riset. Kemudian teman-teman harus bisa membedakan sumber data. Di sumber data itu ya yang perlu kita perhatikan bahwa ada data primer dan data sekunder. Nah, kalau kita bicara tentang data sekunder, berarti data ini berasal dari kuesioner yang teman-teman bagikan ke responden pada objek penelitian. Jadi data primer itu merupakan pengisian kuesioner yang telah disebarkan kepada responden pada objek penelitian. Jadi itu data primer itu adalah kuesionermu atau instrumen penelitianmu. Sedangkan data sekunder itu adalah data-data seperti artikel 5 artikel yang terdahulu kayak gitu. Kemudian buku, kemudian nanti dokumen-dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian itu bisa masuk ke dalam data sekunder. Kemudian di sini teknik pengumpulan data, teman-teman bisa menyampaikan bahwa teknik pengumpulan datanya apa? Oh, studi pustaka, berarti membaca referensi buku atau artikel penelitian terlebih terdahulu. Kemudian wawancara, walaupun ya, tadi kuantitatif kemudian membagikan instrumen, tapi kadang kita melakukan wawancara dengan sumbernya, dengan pemiliknya. Misalnya kita meneliti tentang HP Samsung misalnya, kita temukan ownernya, kan nggak mungkin juga ya, misalnya supervisornya atau orang yang bisa kita percaya yang menjadi penanggung jawab di counternya Samsung misalnya seperti itu. Kita kan juga nanya-nanya. Nah, kuesioner nanti diajarkan bagaimana dalam membuat kuesioner, kemudian bisa juga adanya dokumentasi. Nah, selanjutnya di bab 3 ini juga paling penting juga ya, populasi dan sampel. Kita harus tahu bedanya populasi dan sampel karena tidak mungkin kita melakukan penelitian, misalnya kita mau melakukan penelitian UMKM batik lawean misalnya gitu. Semua UMKM kita ambil sebagai bahan penelitian, enggak selesai-selesai. Maka di populasi sampel ini kita belajar bagaimana menentukan populasi yang banyak, bagaimana menentukan sampel, dan bagaimana nanti menentukan teknik sampling ya. Kalau kita bicara tentang populasi ya teman-teman ya, di sini ada populasi, ada sampel ya. Dengan adanya populasi, maka kita mengambil sampling atau menjadi sampel yang menjadi responden kita. Maka yang diteliti itu siapa? Yang diteliti adalah sampelnya. Kemudian sampel itu adalah generalisasi dari populasi yang mewakili. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nggak mungkin sekelompok orang banyak seperti ini kita lakukan penelitian, ya kan? Tidak mungkin, ya, karena terlalu banyak. Kecuali populasi kita ada di suatu tempat. Perusahaan yang hanya misalnya 15 atau karyawannya hanya 55, ya udah hanya 55 saja yang diambil sebagai bahan penelitian, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sampai 100, sampai 1000, ribuan, itu kan tidak mungkin kita melakukan penelitian sampai 1000-an. Nah, makanya populasi ini teman-teman harus tahu bagaimana. Nah, populasi itu banyak, sampel itu adalah cuplikan dari populasi atau bagian dari populasi yang hendak diteliti. Jadi harus bisa membedakan. Nah, ya,
Kalau misalnya tidak bisa membedakan, maka kita akan mengalami kesulitan karena apa sih populasi, apa sampel? Loh, kamu yang melakukan penelitian. Kenapa kita menyampaikan sampel ini harus kita lakukan? Karena tidak mungkin, ya, saya bilang tidak mungkin kita melakukan waktu penelitian yang sangat panjang, 1000 yang nggak selesai-selesai gitu. Jadi manfaat teknik sampling di sini menghemat biaya penelitian, menghemat waktu penelitian, menghasilkan data yang lebih akurat, kemudian memperluas ruang lingkup penelitian, ya teman-teman. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah kita tahu bahwa teknik sampling boleh dilakukan apabila populasi sangat homogen atau memiliki karakteristik yang sama dan setidak-tidaknya hampir sama. Seperti itu. Jadi sampel itu yang mewakili saja, jangan semua. Lah, teman-teman, di sini saya menampilkan beberapa rumusan sampel bisa menggunakan Slovin apabila ya populasi Anda itu diketahui, maka kita menggunakan rumus Slovin. Ya, kita bisa hitung. Oh, populasinya diketahui, kita hitung. Ya. Kemudian apabila tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan beberapa pendapat ahli. Misalnya menurut Hare. Hare ini dia menyatakan bahwa penentuan sampel untuk populasi yang tidak diketahui adalah perkalian antara jumlah indikator dengan range-nya 5-10. Teman-teman bisa mengalihkan indikator. Indikator itu tadi ada di literatur review yang teman-teman hitung berapa sih jumlahnya. Misalnya jumlah indikatormu dari 3 variabel ada 4 kali 4, 16 dikali berapa? Berarti teman-teman mengambil range 5-10 ini. Oh, saya mengambil angka 5 dikali tadi berapa? 16. Berarti ada berapa? 80 misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan pendapat ahli Hare sebagai referensi untuk menghitung sampel. Kemudian teman-teman juga bisa mengambil sampel, ya. Di sini kalau misalnya jenis penelitiannya korelasional, maka minimum 15 dari masing-masing kelompok, dan kalau survei minimum 100. Nah, teman-teman tadi saya sampaikan kan, kita lihat lagi nih jenis penelitianmu. Oh, saya penelitiannya survei, Bu, bisa minimum 100. Nah, di sini pendapat para ahli juga menurut Roscoe yang dikutip dalam UMA sekarang, dia punya pendapat banyak. Misalnya sampelnya lebih dari 30, kurang dari 500, maka teman-teman bisa mengambil tengahnya 100. Bu, bisa nggak 150? Boleh, tergantung pada kemampuanmu. Yang jelas bahwa sampel yang disampaikan oleh Roscoe itu antara 30 sampai 500. Kemudian dia ada lagi misalnya dipecah di subsampel pria wanita. Nah, minimum 30 tiap-tiap kategori. Jadi di sini teman-teman ada beberapa cara untuk menghitung sampel. Misalnya populasi tidak diketahui. Ya, menurut Lemeso misalnya. Lemeso ini adalah apabila populasi tidak diketahui, maka dia digunakan untuk menghitung sebuah sampel. Berapa sih jumlah sampelnya? Jadi itu teman-teman lihat. Nah, contoh ya. Nah, kalau saya bilang gini, judulnya, pengaruh pendidikan entrepreneur terhadap minat mahasiswa STI Surakarta. Siapa populasinya? Berarti populasinya adalah mahasiswa STI Surakarta. Berapa jumlahnya? Nah, kita harus tahu jumlah mahasiswa STI Surakarta. Nah, spesifik lagi, semester berapa yang mau kamu teliti? Nah, jadi siapa populasinya? Mahasiswa STI Surakarta. Apakah diambil semua? Tergantung siapa yang menjadi objek penelitianmu. Nah, kalau bilang pendidikan entrepreneur, nah berarti semester berapa yang dapat mata kuliah entrepreneur misalnya. Pengaruh inovasi produk, orientasi kewirausahaan terhadap kinerja, siapa populasinya? Siapa sampelnya? Kalau populasinya berarti yang punya UMKM batik misalnya gitu. Nah, nggak mungkin misalnya semua. Bagaimana caranya menentukan sampel ya? Jadi itu teman-teman ya. Nah, ini ada jawabannya. Populasinya siapa? Misalnya
Motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan PT ABX, siapa populasinya? Nah, berarti seluruh karyawan PT ABX. Oh, 55 karyawan diambil semua. Seperti itu ya. Jadi ini adalah menentukan populasi dan sampel. Yang perlu kita ketahui, apabila populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus populasi yang tidak diketahui. Ngitungnya gimana? Dapatkan sampel. Apabila populasinya diketahui, maka teman-teman bisa menggunakan rumusnya Slovin untuk menghitung apabila populasinya diketahui, sehingga kita dapat jumlah sampel yang akan kita teliti nantinya berapa. Itu cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.